Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Kali ini kita lanjutkan kembali materi kita tentang Object Oriented Programming. Pada kasus ini kita membuat tentang insert, edit, dan delete. Nah, kemarin kita sudah membuat edit, entry juga sudah, edit data, kemudian tambah data, secara sederhananya saja. Nah, pada materi kali ini saya akan membuat sebuah tambahan. Di sini ada di kolom aksi itu ada delete lagi ya. Kita lanjutkan untuk menghapus data pada sebuah tabel. Nah, tabel yang kita buat kemarin nama tabelnya adalah MHS. Nama tabel MHS dengan nama database-nya kemarin adalah mahasiswa ya, akademik. Tabel bukan akademik. Nama tabelnya DB Kampus. Nah, nama tabelnya adalah DB Kampus. Di situ ada sebuah tabel MHS dan ada secara sederhana 3 buah field. Ada field name sebagai primary key, name, kemudian ada nama dan alamat. Nanti Anda bisa tambahkan yang lainnya. Oke, kembali ke layar ini. Laporan data mahasiswa. Di situ sudah ada 5 record. Bisa ditambah lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita buka coding kita yang kemarin, yaitu pada pembuatan kelas. Pada pembuatan kelas di sini ada kelas lihat, kemudian di situ ada beberapa metode, ada function lihat, ada function lihat di sini, lihat data, kemudian ada function entry data, ada function update data. Nah, yang terakhir ini kita akan membuat function delete. Oke. Anda silakan buka file kelas lihat.php. Kemudian di atas kurung kurawal terakhir, di sini enter, kita akan memasukkan function delete. Ya, di atas sudah function update. Kita buat public function delete. Nah, ini function delete. Buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini nanti scriptnya. Namun kita harus juga mengetahui yang di delete ini apa. Yang di delete apa? Tentu kita harus memasukkan parameter-parameter ke dalam function delete ini. Sama halnya seperti update, di delete juga dia memiliki beberapa parameter. Yang pertama yang kita masukkan adalah nama tabel. Tabel ini dinamik nanti. Suatu saat akan dibutuhkan untuk nama tabel yang lain. Kemudian ada variabel ID. Nah, variabel ID ini sebenarnya berisi nantinya adalah primary key dari tabel, berarti nama field ya. Ini nanti berisi nama field primary key dari tabel yang dimaksud.
Misalnya tadi nama tabel yang yang ada di database kita adalah MHS, berarti nama primary key-nya adalah name di sini nanti. Kemudian setelah itu tentu ada isi daripada primary key. Ini saya buat aja lah isi primary key ya, makanya dibuat ID Palue. Jadi isi daripada primary key ini, misalnya tadi isi dari name, berarti ya nomor name di sini isinya nanti. Oke, paham ya kira-kira? Lanjut, kemudian kita buat sebuah variabel. Kita buat sebuah bukan variabel ya, query ya. Kita buat variabel query. Seperti biasa, query isinya nanti menghapus data, delete from. Promnya dari mana? Berarti dari nama tabel ya. Kemudian saya buat di sini where-nya adalah ID. Nah, ID ya ini tadi nampil primary key di sini nanti. Sama dengan ini saya copy aja ini. Saya kopikan saja. Yang ini saya copy karena ini sama. Jadi name berdasarkan isi daripada name. Berarti ini nanti dapatnya dari sini ya. Oke, bukan dari atas ini, bukan. Dia tak ada hubungan ke atas. Ini hanya ruang lingkupnya di dalam ini saja. Oke, ini sudah selesai. Baru kita lakukan eksekusi dengan membuat variabel hasil, yaitu diskoneksi. Kita lakukan koneksi, kemudian dipanggil function query. Query itu yang diambil lakukan eksekusi query. Oke. Udah selesai. Ini untuk mengeksekusinya nih. Jadi hasil diskon query. Oke. Query con dis sama dengan ya. Oke, sudah selesai. Nah, tentu kita harus membuat lagi di sini. Di bawahnya if hasil ya. If variabel hasil. Nah, kalau misalnya sukses, return true. Oke, kemudian jika gagal, else, return false. Nah, itu dia kira-kira. Nah, ini cukup sederhana, tidak seperti yang di atas tadi. Nah, ini dia. Karena nih di sini hanya menghapus satu record, jadi dia tidak perlu ada datanya, cuman ini saja
nomor NIM. Dah selesai. Nah, setelah metode function delete kita buat, lanjutkan kita membuat di entry ya. Entry ini kan belum kita buat tombol delete-nya, maka kita tambahkan tombol delete di laporan. Nah, ini sudah ada, copy saja yang ini. Oke, Ctrl C, letakkan, oh ini dari sini aja dibuat. Jadi ini kita buat seperti ini, lalu yang di copy yang ini saja. Dari A untuk memindahkan link ya, ini sebuah link nanti memindah ke halaman yang dituju. Nah, di sini kita buat nama filenya adalah hapus ya. Ini adalah hapus MHS. Hapus MHS. Yang dihapus apa? Adalah berdasarkan nomor NIM. Nah, di sini hapus. Oke. Hapus MHS PHP, kita buat variabel ID dengan isinya nanti NIM. Baik, coba kita eksekusi hasilnya. Nah, ini sudah ada hapus. Jika diklik hapus, nah di situ sudah ada variabel ID berisi NIM yang dikirim ke address browser. Cuman hapus MHS-nya belum kita buat ya. Belum kita buat, berarti kita buat dulu nama file hapus MHS ya. Nah, baik, kembali ke editor. Kita buat di sini sebuah nama file dengan nama hapus MHS. Enter. Ini isinya. Seperti biasa, jangan lupa buka kode PHP dan ditutup. Simpan. Otomatis dia hilang, tidak masalah. Hapus PHP, ya seperti biasa kita include-kan kelas yang telah kita buat. Kelas apa? Kelas lihat.php. Oke. Kemudian kita jangan lupa kita buat variabel hapus yang isinya adalah membuat objek baru dari kelas lihat. Kita buat objek baru. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat kondisi if. Jika, nah ini kita periksa lagi ya. Kita periksa variabel yang dikirim di address browser dengan nama tadi. Nama variabel yang kirim adalah ID. Kita periksa apakah dia ada. Kalau ada, baru kita lakukan eksekusi di sini. Jadi diperiksa dulu variabel ID di address browser. Kalau dia berisi, berarti lakukan eksekusi di sini. Kita buat variabel ID, yaitu mengambil isi dari yang dikirim dari address browser. Jadi mengambilnya menggunakan string get, kita tangkap isinya, masukkan ke dalam variabel ID. Nah, kita tangkap isinya, masukkan ke dalam variabel ID. Lalu langsung dieksekusi dengan membuat hasil. Hasil ya seperti biasa, di sini ada hapus. Kemudian panggil metode delete-nya, delete. Lakukan query-nya.
Query-nya apa? Itu adalah mengisi yang di sini tadi. Mana tadi ya? Kelas lihat. Oke, ini ada kelas lihat. Nah, ini kan memanggil metode delete tadi. Tentu isinya adalah nama tabel, nama field, dan isi primary key-nya apa? Tentu kita buat sini nama tabelnya tadi adalah MHS. Kemudian koma, nama field primary key-nya adalah name. Kemudian isi primary key yang akan dihapus adalah string ID. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Nah, berarti ID ini adalah yang ini dia yang ditangkap melalui address browser tadi. Lanjut, baru kita buat seperti biasa if hasil. Jika misalnya sukses, kita alihkan dia ke header, kemudian ada location, entry, mhs.php. Kita kembalikan ke halaman laporan tadi ya. Nah, kemudian jika misalnya gagal, else, ini gagal disimpan. Echo gagal dihapus ya, bukan disimpan, gagal dihapus. Oke. Nah, ini jadi untuk delete dia cukup simple saja, memanggil objek. Tadi objek sudah dibuat dengan variabel hapus, kemudian dipanggil metodenya delete yang berisi tabel nama tabelnya mahasiswa, kemudian nama field primary key-nya adalah name, dan isinya nanti ditangkap melalui variabel yang dikirim oleh address browser. Jika dia sukses, maka halaman akan dipindahkan ke entry MHS PHP. Nah, begitu kira-kira alurnya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada query. Coba saya buat, nah, ini sudah pas ya. Ini oke. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan uji coba terhadap program yang sudah kita buat ini. Oke, kita back, refresh. Misalnya kita ingin menghapus yang inilah, Abdullah ya, dihapus. Gagal dihapus. Nah, ini gagal dihapus ini gara-gara apa nih? Gagal dihapus. Coba kita lihat. Kita lihat dulu di apanya, query-nya dulu ya. Kita sebetulnya bisa melihat apa yang dilakukan oleh variabel query ini. Apa yang dilakukannya. Dengan menampilkan echo string query. Ini hanya untuk melihat saja, kemudian hentikan prosesnya menggunakan exit. Ya, jadi kita hanya ingin melihat apa yang dilakukannya di sini. Oke, kita back lagi, refresh, hapus. Nah, itu yang dilakukannya.
delete from MHS where. Nah, ini ternyata kan ketahuan di sini. Ini kan harusnya ada spasi di sini. Harus ada spasi baru benar. Ini jadi kita bisa melihat apa yang dilakukannya dengan menghentikan prosesnya dan ditampilkan hasil ini. Oke, berarti di sini harus ada spasi. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, itu sudah benar. Where name. Ini ya. Oke. Berarti kalau sudah benar query-nya ini dihapus kembali. Ini hanya untuk melihat eksekusinya saja apabila terjadi error ya. Jadi diurutkan prosesnya mulai dari awal. Mulai dari awal dilihat, oh ini begini. Oke, ini sudah saya simpan. Lanjut kita ke sini. Back kembali, coba kita hapus Abdullah, hapus. Nah, otomatis sudah terhapus. Oke, kalau kita mau nambah lagi ya sini bisa nama Abdullah misalnya, alamat Panam, simpan, dan Abdullah kembali ke posisi semula. Oke, silakan Anda buat skripnya dan masing-masing ini di screenshot. Misalnya metode delete Anda screenshot, simpan ke Microsoft Word, kemudian hapus Anda screenshot, simpan ke Word, kemudian ya cuman 2 itu saja. Kemudian hasilnya sebelum dihapus ini juga di screenshot, berarti ada 3 screenshot yang akan Anda buat, simpan di Word, kemudian nanti Word-nya dibuat nama, kemudian name, lalu upload ke Google Classroom kita. Ini saya akan mengumpulkan nilai-nilai siapa yang rajin dan tidak ini. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan Anda selesaikan tugasnya dengan segera. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.